Iya, halo Lam. Vi, gue besok kayaknya gak jadi ikut vaksin yang baru ya. Lah, kenapa sih Lam? Kan udah. Lu pasti belum tahu kan? Kenapa sih? Kok lu dadakan gini sih? Tadi sore tuh gue baca berita, ada yang bilang kalau vaksin yang baru tuh bahaya dosisnya. Hah? Bahaya gimana? Iya, katanya tuh bisa bikin kita jadi tambah rentan gitu tau. Temen gue aja jadi banyak yang mendadak sakit nih gara-gara habis divaksin dosis yang baru itu. Lah, tapi kan kita udah daftar. Ya gue mah gak mau pokoknya gak mau, ngeri. Sumpah takut gue. Lu baca berita dari mana sih? Grup WhatsApp alumni SMA gue. Ya elah Lam. Terus lu percaya gitu? Lah emang? Lu udah cari tahu belum beritanya bener apa kagak? Kredibel apa kagak? Enggak kan? Lam. Bikin kaget aja. Lain kali tuh lu cek dulu kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Kalau kita ngobrolin soal etika dan akhlak di dunia digital dengan media sosial yang berkembang demikian cepat gitu ya dan pesat, maka kita sebetulnya akan juga membicarakan tentang konsep etika dan akhlak secara umum. Tinggal nanti kemudian bagaimana konsep tersebut diaplikasikan ke dalam konteks yang secara spesifik berhubungan dengan aktivitas kita di internet, di dunia maya maupun yang cakupannya lebih luas dalam konteks dunia digital. Nah, dalam konteks Islam, etika adalah bagian dan juga sekaligus output dari akhlak. Ketika kita berbicara soal akhlak, maka kita berbicara soal perilaku manusia yang dia secara khusus konteksnya perilaku yang berhubungan dengan manusia yang lain ataupun dengan makhluk yang lain, baik itu satu agama maupun tidak. Nah, dalam konteks akhlak ini dalam Islam ada dua bentuk atau dua jenis akhlak. Yang pertama akhlak mahmudah atau kita mengenalnya dengan akhlak karimah, akhlak yang baik, dan juga ada akhlak madmumah atau akhlak yang buruk. Nah, kita tentu tahu bahwa Rasulullah diutus ke dunia ini liutamima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jadi dari hadis ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya manusia sudah punya komponen dan kualitas akhlak itu, cuma memang perlu guide, perlu pemandu, yang pemandu itu dengan segala konseptual dalam Islam itu akan membantu kita untuk menyempurnakan akhlak baik yang sudah kita miliki sehingga menjadi lebih sempurna. Nah, bagaimana akhlak baik yang etis tadi diterjemahkan di dalam konteks dunia digital? Pertama, setidaknya kita bisa melihatnya dalam konteks dari palyakul khairon auliyasmut. Kata Nabi, ketika kita berhubungan dengan komunikasi, katakanlah yang baik atau diam. Tentu saja dalam interaksi di dunia digital, kita tidak selalu mengatakan sesuatu. Kadang-kadang kita menulis sesuatu, tapi pada dasarnya baik itu tulisan maupun perkataan, kita sedang menyampaikan sebuah gagasan. Kata Nabi, kalau kita mau menyampaikan informasi, mau menyampaikan gagasan, mau menyampaikan opini, kita harus falyakul khairun auliyasmut. Katakan dengan cara yang baik, tetapi juga kontennya juga harus benar. Sehingga kata Nabi, kalau apa yang kita katakan tidak benar, dan cara kita mengatakan ada kemungkinan tidak baik, maka lebih baik diam saja. Nah, maka dalam hal ini, ketika kita bersosial media, berinteraksi di dunia digital, penting bagi kita untuk kontrol diri. Dan kontrol diri ini dapat teman-teman lihat dalam konsep yang jauh lebih dalam lagi. Dalam sholat ada yang namanya ihram sholat, itu juga soal kontrol diri. Dalam puasa ada imsak, itu juga soal kontrol diri. Dalam haji juga demikian, dalam zakat juga itu adalah melatih kita untuk mengontrol diri dari keserakahan dan seterusnya. Itu yang pertama, falyakul khairon auliyasmut. Terus yang kedua, ketika kita berbicara soal dunia digital, kita tahu bahwa ada potensi di mana kita mendapatkan informasi yang keliru, informasi yang berbau hoax, yang kemudian kalau kita tidak bijak menanggapinya, kita kemungkinan akan menyebarkan hoax tersebut, berita palsu tersebut. Sehingga dalam hal ini penting untuk melakukan tabayun. Dalam Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kata Allah, kalau misalkan ada berita datang kepadamu dari orang yang fasik, maka cek dulu beritanya, benar ataukah tidak. Gimana cara kita untuk mengecek? Sesungguhnya banyak cara, kita sudah bisa melihat
banyak sekali langkah-langkah yang dijelaskan oleh banyak orang yang lebih kredibel terkait hal tersebut. Tetapi dalam konteks ini saya hanya akan menyitir satu hal, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak mengetahui. Kalau kita mau mengecek sebuah informasi tentang suatu peristiwa, suatu topik, maka tanyakanlah hal tersebut kepada orang yang kredibel terhadap topik tersebut, atau orang yang lebih kredibel dalam konteks literasi media. Sehingga kita tidak menjadi pihak dalam interaksi dunia digital ini yang menyebarkan berita bohong, berita palsu, berita yang tidak baik, yang akhirnya itu akan memberikan musibah bagi orang lain. Itu kira-kira tentang etika dan akhlak dalam dunia digital. Itu saja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.